Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat Natal untuk kita semua, Natal yang kedua. Ya, kalau di daerah kantong-kantong Kristen masih beribadah ya, di tanggal 26. Dan kita kebetulan 26-nya jatuh hari Minggu dan kita juga semua tetap beribadah. Puji nama Tuhan. Sepertinya saudara kayak orang kalau habis makan kenyang kan, langsung duduk langsung. Nggak tahu mau ngomong, mau respon orang ngomong udah, karena sudah kekenyangan, udah kelimpahan makanan, minuman ya. Puji Tuhan, kita bersuka cita, amin. Puji Tuhan, dan kesempatan saat ini sama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Langsung saja saya mengajak kita membuka firman Tuhan yang terdapat di kitab Yesaya pasal yang ke-9, yang seringkali dari Yesaya pasal 9 ini diambil tema-tema Natal ya, pastinya saudara tahu ya. Sayangnya nggak ada giveaway sudah ya, kalau ada enak ya, mungkin setiap minggu kita bikin giveaway, gereja penuh kali ya. Baiklah, kita lihat Yesaya pasal 9 ayatnya yang ke-5. Ada satu hal yang seringkali juga menjadi tema Natal dari ayat ini. Yesaya 9 ayat 5 kita baca bersama-sama satu ayat ini. Sudah mendapatkan Bapak Ibu? Amin. Oke, kita baca 2, 3. Sebab untuk kita seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Puji nama Tuhan ya. Seringkali banyak tema Natal yang mengangkat lambang pemerintahan ada di atas bahunya, atau penasehat ajaib, atau Allah yang perkasa, atau Bapa yang kekal, atau Raja damai ya. Banyak dari ayat ini dapat diambil untuk menjadi satu tema untuk perayaan atau peringatan Natal. Tetapi pada kesempatan hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk kita perhatikan satu saja sebutan yang disematkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu penasehat ajaib. Amin. Penasehat ajaib. Perhatikan ini saudara. Di dunia ini, di kehidupan sehari-hari kita banyak penasehat-penasehat, tapi belum ada yang disebut penasehat ajaib. Penasehat hukum ada, penasehat ekonomi, bisnis ada. Tapi ada saudara temukan penasehat hukum yang ajaib? Penasehat ekonomi, hukum, ekonomi bisnis ada yang ajaib? Belum kan? Tapi ada saudara. Kalau penasehat itu orangnya disebut konsultan, ya. Orangnya disebut konsultan, ya. Jadi kalau Alkitab bahasa Inggris dipakai kata konselor, ya. Orang yang memberi nasihat, konselor, ya. Bahasa Indonesia konsultan. Tapi Alkitab mengatakan penasehat. Banyak saudara di bidang, semua bidang dalam kehidupan ini. Saudara mau sebutkan, ya, konsultan teknik engineering ada saudara. Saudara mau bangun rumah, bangun pabrik, ya, saudara harus pergi ke konsultan itu, saudara, ya. Kebetulan ini bukan promosi ya. Memang adik saya itu bekerja seperti itu ya. Saya bilang enak sekali kamu, cuma datang, cek, tinggal tunggu terima duit. Ya. Tapi dia bilang, tapi saya harus menjamin bangunan tersebut. Dalam waktu 1-2 tahun kalau tidak ada masalah, puji Tuhan. Kalau ada masalah, saya yang bermasalah di situ, bukan para tukang katanya. Oh ya, tapi ya enaklah saya bilang. Ya puji Tuhan dia bilang. Ya. Itu enak saudara menjadi penasehat saudara. Ya. Dari penasehat konsultan seperti itu. Tapi sampai saat ini belum kita temukan dalam segala bidang kehidupan yang disebut
Sampai orang menyebut dia penasehat hukum yang ajaib. Gak ada kan? Sekalipun dia sudah beling-beling begini, yang penasehat hukum itu kan bukan hanya satu tangan saudara, 2 tangan ya kan, 10 jari, bayangin saudara. Disebut dia penasehat hukum ajaib? Enggak kan? Berkor-kor dia di media sosial begitu hebat, membela orang-orang yang susah, bagus dia. Tapi ada orang menyematkan dia penasehat hukum ajaib? Tidak saudara. Hanya ada di Alkitab. Tidak secara spesifik, tetapi secara umum dia adalah penasehat ajaib. Saudara mau bermasalah tentang apa? Dia tahu. Ada penasehat atau yang kita kenal tentang kejiwaan, tentang kehidupan pribadi ya, psikiater, psikologi, ya kan? Seorang yang memberikan ya termasuk istilahnya dia mendengar keluhan-keluhan kita. Setelah dia tampung semua keluhan kita, si orang psikiater ini kemudian dia memberikan masukan. Bahkan tidak hanya sekedar masukan, nasihat dia berikan, obat juga dia kasih saudara. Ya, kalau nggak mempan mulutnya untuk memberikan nasihat, dia kasih obat saudara. Ya, itu psikiater saudara. Tapi kita perhatikan saudara soal kehidupan ini, apa saja saudara mau sebutkan? Cuma Yesus yang penasehat ajaib. Ya, saking ajaibnya tidak didefinisikan. Yesus kita itu bagian apa, bidang apa? Ya, bagian ekonomi kah, UMKM kah? Ya, tidak ada disebutkan di sini. Semua Tuhan kita itu sanggup. Jadi saudara boleh menulis, boleh banyak penasehat di hidup ini, tapi cuma satu penasehat ajaib, Yesus Kristus. Nanti pulang tulis di media sosial, nggak usah mention saya ya. Gitu kan ya. Jadi cuma satu penasehat ajaib. Boleh kita kenal penasehat-penasehat di hidup ini banyak, hebat-hebat, hebat, tapi belum tentu ajaib. Ya. Nah, kita kan sama-sama menelusuri apa sih yang dimaksudkan oleh Alkitab lewat kata ajaib ini. Ya. Kalau Alkitab bahasa Inggris itu disebutkan bahwa dia adalah wonderful counselor, ya, wonderful counselor. Nah, kita akan belajar kata ajaib ini. Ada 2 dari kamus Alkitab bahasa Inggris untuk mendefinisikan kata ajaib ini, ya. Yang pertama adalah ajaib ini adalah sesuatu yang luar biasa, ya. Saking luar biasanya, kamus ini menjelaskan susah untuk dimengerti. Mungkin bingung kan Bapak Saudara? Ya iyalah, saking ajaib, saudara mau menandingi keajaibannya untuk dapat dimengerti. Susah saudara. Ya. Susah untuk kita menandinginya. Cek. Ya, susah untuk kita menandingi keajaibannya Tuhan. Ya. Makanya dibilang hard to understand thing. Jadi tidak dapat dimengerti saudara. Namun saking ajaibnya, itulah penasehat ajaib Tuhan kita. Ya, makanya untuk semakin kita dapatkan sesuatu, nggak bisa kita lepas dia saudara. Jadi mengiring Tuhan, jangan lepas Tuhan. Saudara sudah masuk menceburkan diri saudara dalam pekerjaan pelayanan sebagai jemaat, teruslah aktif, teruslah ya dengan setia. Tuhan yang akan membuat itu jadi ajaib. Karena ajaibnya kan saudara susah. Coba perhatikan saudara, kalau nanti tanggal 31 pasti nggak ada yang bercerita saking detailnya, nggak bisa. Pasti semua langsung bilang, saya bersyukur, memang Tuhan baik, Tuhan baik. Pasti banyak cuma dengar itu saja. Karena apa? Mau diceritakan susah saudara. Baterainya habis saudara. Ya. Karena susah untuk dimengerti saudara. Ya, makanya dia ajaib. Susah memang untuk dimengerti. Sebab itu kita setia saja. Yang susah dimengerti ini kita tidak perlu tahu, makanya memang tidak dapat terselami. Tapi nikmatilah perbuatannya.
hasil outputnya. Amin. Ikuti prosesnya, nanti saudara merasakan outputnya, hasilnya bagaimana saudara. Gak usah saudara capek-capek mikir, Tuhan mau kemana ini, apa yang harus saya lakukan. Kalau begini Tuhan, saudara capek saudara. Orang main catur aja capek saudara, mikirin mungkin apa ini yang selanjutnya, ya. Apalagi tentang kehidupan ini saudara. Ikuti saja, yang penting kita tetap setia dengan Tuhan, tetap dalam koridor on track-nya Tuhan. Pasti Tuhan membuat kita, mengarahkan kita kepada suatu hasil atau output yang luar biasa. Itulah hasil dari penasehat ajaib, saudara. Ya. Jadi kata ajaib ini sebenarnya untuk memberitahukan kepada kita, jangan pernah mau coba mengerti, ya, atau membaca cara berpikirnya Tuhan. Ikut saja, yakini saja, Tuhan menyertaimu. Amin. Sebab Dia Immanuel, Allah yang menyertai kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, itu adalah pengertian yang pertama saudara, untuk kita mengerti bahwa Allah kita itu Allah yang ajaib, ya. Saudara pernah baca ya kisah bagaimana Raja Salomo menyelesaikan suatu persoalan, ya. Nah, ini juga masuk kepada bagian kedua pengertian dari ajaib itu, ya, yaitu cara Allah menilai, menghakimi dan menebus kita umat manusia. Ya, ini pengertian yang kedua Bapak Ibu, ya. Nah, saya akan masuk kepada suatu kisah dari Alkitab, kita tidak usah buka, tapi saudara pasti tahu ceritanya bagaimana Salomo mengambil suatu keputusan, ya. Bagaimana Salomo mengambil suatu keputusan terhadap dua saja rakyatnya. Dan kebanyakan orang hebat apapun tidak dapat melakukan hal yang seperti ini. Suatu judgment, penghakiman, atau suatu penilaian, ya, yang luar biasa. Jadi didatangilah Salomo ini. Oh, ada Salomo di sini, ya. Nah, ini sudah tutup mukanya. Terus saya terus disebut, ya. Baik, Raja Salomo ini didatangi oleh dua perempuan Sunda. Dua-duanya tinggal di satu atap bersama dan tidak ada orang lain yang tinggal bersama mereka kecuali dua perempuan ini. Dan yang perempuan pertama lebih dahulu melahirkan beberapa hari sebelum wanita perempuan yang berikutnya, yang kedua, ya. Maka pada akhirnya dua-duanya punya baby lah, hanya cuma selisih beberapa hari saja, ya, punya bayi. Namun kemudian dalam proses kesehariannya masih bayi yang sangat muda, ya. Tiba-tiba terjadilah oleh perempuan yang pertama, ya, dia karena ketiduran dia menindis anaknya, matilah anaknya, bayi ini. Kemudian dia tukar dengan perempuan yang kedua, ya, karena perempuan kedua sementara tertidur lelap dengan bayinya, dia tukar, ya. Akhirnya dia punya bayi yang hidup. Bayi yang mati dia kasih ke perempuan yang kedua. Perempuan kedua masih tertidur. Dan perempuan yang kedua ini ketika bangun mau menyusui, kemudian dia dapati, loh, kok sudah mati? Maka dia perkarakan hal ini sampai kepada Raja Salomo. Lalu apa yang terjadi, saudara? Singkat ceritanya, Salomo suruh pegawainya, ambilkan saya pedang, saya akan belah dua bayi ini, ya. Lalu apa yang terjadi? Ternyata ibu yang punya bayi ini, yang sebenarnya punya bayi ini, dia katakan sudah, serahkan saja kepada perempuan yang pertama itu. Perempuan yang pertama ini dia bilang, penggal saja, biar adil. Ya, saudara perhatikan ini, salah kan? Satu sama-sama menuntut keadilan, dan yang satu biarkan dia ambil, ya, biarkan dia ambil. Tapi kita lihat di sini konteksnya adalah kita lihat bagaimana Salomo mengambil suatu kebijakan, keputusan untuk menghakimi seadil-adilnya. Apakah masuk akal? Masuk akal nggak, saudara? Mengambil pedang itu nggak masuk akal, saudara.
Kita lihat dengan bagaimana jalannya peradilan di negeri kita. Ya, suami mabuk, tiba-tiba istri yang dituntut. Suami mabuk, istri marah-marah. Ya, tidak salah sih, ya kan? Dan itu kan urusan rumah tangga, ya kan? Tapi bisa masuk ke peradilan dan yang terjadi istri dituntut, saudara. Ya, kita melihat di sini. Jadi intinya adalah penasehat ajaib itu cuma Tuhan Yesus, saudara. Amin. Terselami? Tidak terselami, saudara. Kalau pengadilan hakim, ketua, kemudian tiba-tiba bilang ambil pedang, pasti langsung terjadi kericuhan di negeri kita. Jikalau kasus ini terjadi, ya, pasti, saudara. Tetapi apa yang dilakukan sesuatu yang tidak terselami, saudara. Inilah cara bagaimana mengambil keputusan, ya, secara ajaib tidak dapat terselami, saudara. Namun hasilnya ternyata adil dan dapat diketahui siapa sebenarnya yang memiliki anak tersebut, ya kan? Ketahuan, saudara. Akhirnya ketahuan. Nah, inilah, saudara, kita perhatikan di sini cara yang dilakukan oleh Tuhan dengan ajaib dalam menghakimi, dalam judgment, dalam menilai, menghakimi kita. Jadi jelas nanti di hari terakhir, di pengadilan agung terakhir, saudara, Tuhan inilah, penasehat ajaib inilah yang akan melakukan judgment itu kepada kita. Dan pasti itu adil. Kita tidak dapat selami gimana caranya, ya. Kita tidak dapat selami gimana caranya Tuhan mengadili kita. Tapi nanti kita akan lihat, kita akan terpukau, kita akan, ya, tidak bisa berkata-kata. Memang benar Tuhan itu akan mengadili kita dengan adil, saudara. Ya, dia penasehat yang ajaib bagi kita semua, Bapak Ibu. Bahkan untuk perkara penebusan, jalan atau bagaimana proses penebusan terjadi, dapat diterima oleh semua umat manusia? Dapat diterima? Tidak dapat diterima. Yang terima cuma kayak kita ini. Coba lihat kiri kanan. Inilah semua orang-orang yang menerima cara penebusan Allah kepada kita dengan ajaib. Tidak banyak orang mau menerima bagaimana Tuhan menebus kita semua dengan cara rela memberikan dirinya, ya, disiksa, ditangkap lebih dahulu, kemudian disiksa, akhirnya kemudian mati, ya, ditaruhkan di kayu salib, mati, saudara, ya. Kemudian hari ketiga bangkit. Proses penebusan itu terjadi ketika kebangkitan itu terjadi, ya. Tidak banyak orang dapat mengerti cara penebusannya Allah. Namun kita dapat mengerti, ya, puji Tuhan, dan itu adalah cara yang ajaib. Karena apa? Belum ada satupun orang sampai saat ini, mau dia rasul, mau dia gembala, mau dia guru besar, penginjil, ya, belum ada, saudara, nabi sekalipun, belum ada yang mampu merelakan dirinya. Dia tidak bercacat celah, tidak ada dosa, tidak kedapatan apa-apa. Bahkan seorang Pilatus saja melihat tidak ada apa-apa yang harus dituntut kepadanya. Hanya dia mengikuti suara orang banyak saja. Ya, kita perhatikan di sini hanya cuma Tuhan Yesus, saudara. Ya, cuma Tuhan Yesus yang mau, saudara. Kita pun kalaupun diperhadapkan seperti itu, mungkin paling hebatnya kita cuma akan merelakan diri kita untuk keluarga kita sendiri. Benar, saudara? Iyalah, pasti. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang kita nggak pernah kenal satupun sekalipun? Ya, pasti dalam hati bilang, gue bodoh amat. Ya kan? Karena nggak kenal kan gitu. Masa saya harus berkorban untuk dia? Jadi kita perhatikan lagi-lagi cuman Yesus penasehat ajaib bagi kita semua. Jadi pagi hari ini, saudara, saya ingin menghentar kita semua.
jangan saudara keluhkan kegundahan hatimu, ketakutan hatimu, kegetiran di dalam hatimu kepada orang-orang secara sembarangan. Tetapi lebih tepat alamatnya, alamatkanlah itu kepada Yesus, si penasehat ajaib. Amin. Hanya Yesus, saudara. Dari sekian banyak yang bisa diangkat dari ayat 5 ini untuk menjadi satu tema atau suatu pelajaran besar, ya, Allah yang perkasa itu dahsyat, Bapa yang kekal itu dahsyat, Raja damai itu juga dahsyat, sama dahsyatnya dengan penasehat ajaib. Tapi pada pagi hari saya yakin dan percaya, mungkin kita lebih butuhkan saat ini adalah penasehat ajaib. Amin. Kita perlu seorang penasehat ajaib. Saudara pergi ke penasehat hukum, penasehat ekonomi, bisnis, apapun tentang teknik, apapun itu saudara. Saudara hanya cuma dituntut, belum bertemu, sudah langsung ada angka nominal lebih dahulu di depan mejanya. 5 menit, sekian, 10.000, 100.000, atau mungkin 1 jam pertama sudah jutaan, ya. Bukan hanya jutannya yang kita dengar, tapi terkejut juga dalam hati, ya. Cuma jutaan, ya. Itu saudara baru 30 menit. Tapi coba saudara, dalam kualitas 5 menit saja, 5 menit saja. Kalau itu kualitas yang dapat meneteskan air matamu, saudara, saya yakin dan percaya ada jawaban dari itu. Tidak perlu lama. Memang lama baik, saudara, sangat baik, saudara. Tapi karena ajaibnya Tuhan, ya, yang penting berkualitas, saudara akan dapatkan solusi yang tepat untuk kehidupan kita. Tadi dengan rinci doa sebelum firman Tuhan, ya, masih ada 5 hari lagi, ya. 5. Kadang-kadang 5, tunggu dulu, atau nanti 5. Masih ada 5 hari lagi, saudara. Tahun 2022 akan kita sama-sama masuki, kita song-song, akan kita jelang semua. Saya pribadi ada suatu kegetiran yang saya tidak ceritakan kepada istri saya. Dan saya tidak tahu untuk tahun 2022 apakah bisa tetap menjaga hati ini yang tetap terus dengan statement cinta akan rumahmu menghanguskanku. Ini yang sebenarnya terjadi dalam saya. Cinta akan rumahmu menghanguskanku. Tidak banyak mungkin orang mengalami, tapi setiap orang punya pengalaman rohani tersendiri. Tapi saya pribadi, saya sedang mengalami cinta akan rumahmu menghanguskan. Artinya saya rindu pekerjaan Tuhan itu boleh berjalan dengan baik. Jangan kita bicara omong kosong, bangku-bangku ini harus diisi. Tapi kalau belum dari kita merasakan cinta yang daripada Tuhan hingga menghanguskan. Kalau kita bilang biarlah rohmu menyala-nyala, itu bicara api, saudara. Kalau menghanguskan sudah gosong, saudara. Artinya sudah benar-benar melewati sampai-sampai yang menyala-nyala itu. Ada memang kekhawatiran itu. Sebab itu ini yang menggerakkan hati saya untuk pada pagi hari ini. Saya rindu dukungan juga. Mari yuk sama-sama kita minta kepada Tuhan yang penasehat ajaib. Saudara punya kebutuhan masing-masing, saya juga begitu. Tapi kalau kita naikkan dengan satu suara yang indah, manis didengar Tuhan, saya percaya tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil, Bapak Ibu. Mari sama-sama. Kalau kita datangi kepada orang-orang yang hebat, kita bisa dapatkan pertimbangan-pertimbangan. Tapi belum tentu itu solusi. Tapi kalau kepada penasehat ajaib, sesuatu yang di luar pikiran kita,
kita mendapatkan solusi itu, Bapak Ibu. Apa yang ada di hadapan kita saat ini? Kegembiraan, kebahagiaan, saudara? Belum tentu. Makanya selalu ada slogan, jangan lupa bahagia. Ya, karena kita tidak tahu, saudara. Ya, mengingatkan supaya itu tetap bahagia. Ya, tapi sejujurnya yang di hadapan kita adalah banyak kekhawatiran, banyak ketakutan, Bapak Ibu. Kita berbisnis, kita bekerja, kita berdagang, ya, kita berkarir, kita perlu seorang mentor. Kita perlu seorang konselor, konsultan di dalam hidup ini. Dunia banyak menyediakan konsultan-konsultan tersebut. Tinggal saudara sebut apa yang saudara butuhkan. Tapi belum tentu mereka ajaib. Yang ajaib hanya cuma Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, 2022 tinggal sedikit lagi. Mari sama-sama kita minta biar Tuhan selalu menolong kita. Musim hidup ini akan selalu berganti, tapi ada satu yang tetap ada, abadi. Kasih Tuhan. Saya mengundang para pemain musik. Mari kita naikkan pujian ini. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Musim akan selalu berganti, namun kasih Tuhan itu tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Mari Bapak Ibu sama-sama. Mungkin kita sudah dalam mengalami musim yang lagi enak, penuh dengan kenikmatan, tapi percayalah itu akan satu kelak akan berganti. Sampai selalu
sampai saat ini kita puji Tuhan. Di PDI Sekinah Cibubur tidak pernah kelaparan, tidak pernah terombang-ambing, selalu dikenyangkan, selalu dalam pemeliharaan. Pikiran kita seringkali mengabaikan kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu, musim hidup ini selalu berganti. Yesus tidak pernah berubah. Hatinya yang menyayangi kita tidak pernah berganti. Apa kegusaran, apa kekhawatiran, apa ketakutan kita, bukan saudara saja, kami hamba Tuhan pun sama. Kalau kami boleh berdiri dengan tegak memberitakan beritanya Tuhan, itu bukan kami, itu Dia, itu karena Dia, karena Yesus. Kita dalam level yang sama, saudara. Kita dalam kekhawatiran, kita dalam ketakutan, kita dalam keadaan tidak tahu keputusan apa yang harus kita ambil. Tapi bolehkah kalau pada saat ini kita bersepakat dalam doa kita, untuk kita punya cinta kepada Dia yang mengasihi kita dengan begitu besar kasih-Nya. Haleluya, 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 Kami yakini dan kami percaya kami punya Tuhan yang selalu memberkati kami. Kami yakini dan kami percaya kami punya Tuhan yang selalu menolong kami. Kami yakini dan kami percaya kami punya Tuhan yang sehelai di rambut kami tidak akan terjatuh kalau tanpa seizin-Nya Tuhan kami. Kami yakini dan kami percaya jalan kehidupan yang kami lewati itu Tuhan yang pimpin jalan kehidupan ini. Dan kami yakini dan kami percaya Tuhan kami kasih-Nya tetap abadi bagi kami, tidak pernah berubah, tidak pernah tergantikan. Biarlah ini ya Tuhan menjadi jawaban dalam kehidupan kami, bahwa Yesus penasehat ajaib itu tetap terus mau menolong, mau menjaga lewat setiap perkataan, solusi, jawaban-jawaban yang indah yang mungkin seringkali itu sulit, sukar untuk kami. Tapi kami mau belajar untuk tetap mengikuti Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang tahu setiap persoalan kami pribadi lepas pribadi, yang
pribadi, rumah tangga keluarga kami, usaha pekerjaan karir kami ya Tuhan, bahkan masa depan untuk anak-anak kami ya Tuhan. Kami serahkan hanya kepada Tuhan saja. Bersuaralah Tuhan sebagai penasehat ajaib selalu di dalam kami. Tempat kami untuk memiliki kepekaan yang lebih sensitif lagi untuk tahu membedakan mana suara Tuhan dan mana yang bukan. Haleluya. Biarlah ini doa yang kami panjatkan untuk hari ini ya Tuhan. Tuhan mendengar, kami yakin Tuhan menjawab di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang akan ganti berperang atas kami. Terpujilah Tuhan, Engkau kekal selamanya. Ini doa kami Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Kau